Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membawakan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema pembahasan yaitu hormon. Adapun anggota kelompok 8 yaitu dengan saya sendiri, Novia Haryani, kemudian ada teman saya, Norlena, kemudian ada Nadia Sasarosada, kemudian ada Nia Septiasari, dan yang terakhir adalah Nuriski Aprilia Iswati. Tujuan dari dilakukannya percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi hormon dopamin terhadap enzim monoamin oksidase. Yang pertama adalah hormon. Hormon merupakan zat kimia yang berperan sebagai pembawa pesan yang dikeluarkan oleh sejenis jaringan dalam jumlah yang sangat kecil dan dibawa oleh darah menuju target jaringan lain untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologi. Fungsi dari hormon itu sendiri mengatur beberapa aspek metabolisme, mengatur pertumbuhan sel dan jaringan, mengatur denyut jantung, tekanan darah, pergerakan saluran gastrointestinal, fungsi ginjal, sekresi enzim pencernaan, laktasi, dan sistem reproduksi. Hormon diklasifikasi menjadi 3 kelas, yaitu peptida, amila, dan steroid. Hormon yang digunakan dalam percobaan ini adalah hormon dopamin. Hormon dopamin yang dikenal sebagai hormon yang dapat membuat orang bahagia ini merupakan turunan dari benzen. Terdapat OH dan juga amin yang dihubungkan dengan etil dengan panjang posisi meta 10 sampai 12. Hormon dopamin ini dapat berinteraksi dengan suatu enzim yaitu monoamin oksidase. Yang kedua, enzim. Enzim adalah polimer biologis yang mengkatalisis reaksi kimia yang esensial untuk merombak nutrien sehingga mampu menghasilkan energi dan chemical building blocks. Enzim yang digunakan dalam percobaan ini adalah enzim monoamin oksidase. Enzim tersebut merupakan sejenis inhibitor irreversible yang mana monoamin oksidase adalah oksidoreduktase yang mendeaminasi monoamin. Yang ketiga adalah docking. Docking merupakan suatu aktivitas interaksi penambatan antara ligan dan protein yang digunakan untuk memprediksi posisi atau orientasi ligan ketika terikat pada reseptor protein. Selanjutnya, metode percobaan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu laptop, aplikasi Autodoc Tools, Marvin Sketch, PMOL, dan Biovia. Bahannya, file PDB enzim monoamin oksidase dan substratnya hormon dopamin. Berikut adalah gambaran prosesnya. Pertama-tama, buka aplikasi Marvin dan gambar substrat yang ingin diujikan. Pada percobaan kali ini, substrat yang kami gunakan adalah substrat dopamin. Setelah digambar, maka pilih file, save as, beri nama, pilih calculation conformer, dan klik OK. Pilih energi yang paling kecil, lalu save selection dan simpan dengan formatnya PDB. Lalu buka PMOL dan pilih file open monoamin oksidase dengan kode Z5X. Di remove water dan dihapus semua ligannya. Kemudian diekstrak molekul dan simpan. Buka aplikasi Autodoc, lalu read molekul, pilih monoamin dan tambahkan hidrogen. Hal yang sama juga dilakukan pada substratnya. Lalu save as dengan format PDB-QT. Pilih grid makromolekul, choose monoamin, pilih save dan set my tabs, choose, pilih substratnya.
Lalu grid box, atau agar semuanya tertutupi oleh box. Proses selanjutnya tinggal dilakukan seperti pada modul. Untuk run pertama itu menggunakan auto grid dan run kedua itu menggunakan auto dock. Ketika sudah selesai, maka akan ditemukan nilai KI dan nilai ref RMS. Lalu tinggal di save. Buka Pimol, open substrat dan enzimnya. Terlihat berdekatan, tinggal di save. Tahap terakhir buka Biovia, open hasil dari molekul yang sudah di docking. Pilih interaksi ligan dan klik 2 dimensi. Metode yang dilakukan pada percobaan ini adalah metode molecular docking. Metode ini merupakan metode komputasi, yaitu menggunakan perangkat lunak untuk memprediksi ikatan non-kovalen makromolekul, molekul besar atau reseptor, dan molekul kecil atau ligan. Metode ini berdasarkan prinsip bahwa reseptor membentuk kompleks dengan ligan. Berdasarkan metode molecular docking, dapat diketahui afinitas ikatan ligan uji serta interaksi yang terjadi. Docking pada penelitian ini menggunakan program autodock. Prinsip dari program autodock adalah mengevaluasi dari energi bebas, torsional bebas dari konformasi ikatan yang terbentuk antara enzim dan ligan berdasarkan energi force field pada algoritma, serta kekuatan kompleks ligan protein yang terbentuk secara kuantitatif dengan melihat nilai tetapan inhibisi. Ligan atau substrat pada percobaan ini adalah hormon dopamin, sedangkan enzim yang digunakan adalah enzim monoamin oksidase dengan kode 2Z5X. Grid merupakan daerah tempat terjadinya interaksi ligan atau substrat dengan kantung aktif protein pada proses docking yang berbentuk kubus atau balok dengan sebuah titik pusat X, Y, Z dan dimensi X, Y, Z. Ukuran grid ditentukan pada protein dengan nilai sumbu X, Y, dan Z dengan satuan angstrom. Grid dibuat sebesar mungkin sampai tepat menutupi seluruh kantung aktif permukaan protein. Posisi grid box yang digunakan pada percobaan ini memiliki nilai koordinat penambatan yaitu X, Y, dan Z masing-masing sebesar 0 dengan ukuran box sebesar 126 x 126 x 126 angstrom dan grid spacing sebesar 1 angstrom. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil docking hormon dopamin terhadap enzim monoamin oksidase, dapat diketahui bahwa nilai energi ikatan atau binding energy yang dihasilkan yaitu sebesar minus 2,7 kilokaloris per mol dengan nilai ref RMS-nya sebesar 30,01 dan konstanta inhibisi atau KI sebesar 10,44 mm. Parameter yang diamati pada hasil docking meliputi analisis energi ikatan atau binding energy dan konstanta inhibisi atau KI. Energi ikatan dan konstanta inhibisi berkaitan dengan afinitas pengikatan. Afinitas pengikatan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan pada interaksi ligan dan reseptor. Afinitas pengikatan yang lebih rendah menandakan bahwa suatu senyawa tersebut membutuhkan energi yang sedikit untuk melakukan pengikatan atau interaksi dengan reseptor. Analisis energi bebas ikatan dilakukan untuk mengetahui spontanitas suatu reaksi dan kestabilan interaksi ligan dan reseptor. Kestabilan interaksi ligan dan reseptor dilambangkan dengan nilai delta G yang rendah atau minus. Kestabilan interaksi ini sebanding dengan potensi senyawa untuk membentuk ikatan kimia yang kuat. Afinitas ligan terhadap reseptor ditentukan oleh nilai delta G dan konstanta inhibisi atau KI. Semakin negatif nilai delta G dan semakin kecil nilai KI menunjukkan afinitas ligan yang semakin tinggi. Teori tentang ikatan substrat dengan enzim dapat didukung dari beberapa ahli. Yang pertama, teori gembok kunci oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Menurut Emil Fischer, enzim tidak akan berikatan dengan substrat apabila memiliki bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif dari enzim, sehingga hanya substrat yang mempunyai bentuk sesuai yang berikatan.
Enzim dapat diilustrasikan sebagai kunci dan substrat sebagai gembok, karena gembok dan kunci akan mempunyai kecocokan sisi yang sama untuk bisa membuka ataupun sebaliknya. Yang kedua, teori induksi oleh Daniel Kostland pada tahun 1958. Teori ini menyatakan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dan pada substrat mempunyai titik-titik pengikatan yang spesifik sama akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga akan terjadi kecocokan. Sisi aktif enzim adalah bagian dari molekul enzim, tempat berikatnya substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat dan membentuk produk akhir. Sisi aktif enzim berbentuk 3 dimensi. Kerja enzim dipengaruhi oleh adanya molekul yang dapat berperan sebagai pemicu atau penghambat. Percobaan kali ini didapatkan bahwa substrat berikatan dengan sisi aktif enzim membentuk ikatan hidrogen dengan tipe hidrogen konvensional pada atom hidrogen, yaitu glutamat tipe rantai A dengan nomor 399 dan sistein tipe rantai A dengan nomor 398 dan membentuk ikatan pi yaitu pi anion dan pi sigma. Dapat dilihat pada gambar yang ada di layar bahwa model interaksi ligan dan enzim setelah ditambatkan menunjukkan bahwa terjadi interaksi berupa ikatan hidrogen konvensional dengan kode GLU A399 dan CYS A398. Ikatan hidrogen konvensional merupakan gaya stabilisasi fundamental dalam struktur biomolekul. Ikatan hidrogen konvensional mencakup atom donor dan akseptor konvensional, yaitu atom dengan keelektronegatifan yang lebih tinggi, misalnya oksigen, nitrogen, dan fluor. Ikatan hidrogen konvensional bersifat lebih kuat dibandingkan dengan ikatan hidrogen tipe lainnya karena pada struktur protein tersebut memiliki gugus-gugus yang bersifat elektronegatif untuk membentuk ikatan hidrogen konvensional. Interaksi pi sigma dan pi anion termasuk ikatan hidrofobik. Ikatan pi yang terbentuk melalui tumpang tindih sisi dengan sisi dari dua atom orbital P. Interaksi pi anion adalah interaksi anion dengan pi sistem. Interaksi hidrofobik berperan dalam menentukan stabilitas ligan terhadap reseptor. Interaksi hidrofobik merupakan interaksi yang bersifat menghindari lingkungan cair dan cenderung berkelompok di sebelah dalam struktur globular dalam protein. Kesimpulan yang diperoleh, hormon dopamin dapat berinteraksi dengan suatu enzim yaitu monoamin oksidase dengan menggunakan metode molekular docking. Prinsip dari metode ini adalah berdasarkan prinsip bahwa reseptor membentuk kompleks dengan ligan. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh hasil docking hormon dopamin terhadap enzim monoamin oksidase berupa data kuantitatif dan kualitatif. Sekian penyampaian dari kelompok 8. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.